Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Jumat 20 Maret 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan dan terima kasih untuk tidur yang nyenyak semalam. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai supaya kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema kesembuhan rohani. Bacaan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Mengenai Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh yang agung. Rasul Petrus menulis dengan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara, sangat jelas bagi kita bahwa Rasul Petrus tidak sedang berbicara tentang kesembuhan secara jasmani. Walaupun Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan hal tersebut. Melainkan kesembuhan secara rohanilah yang ditegaskan oleh Rasul Petrus. Karya kasihnya di kayu salib dan hubungannya dengan dosa-dosa kita. Ini menjelaskan hal itu dengan sangat-sangat jelas. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap kita untuk kita dapat memahami kesembuhan tidak hanya secara jasmani, melainkan juga secara rohani. Dan hal itu juga jauh lebih bernilai sebagaimana kisah tersebut. Suatu hari Tony Campolo diminta untuk mendoakan seorang laki-laki yang terkena kanker di sebuah gereja di Oregon. Ia berdoa dengan penuh keberanian untuk kesembuhan laki-laki tersebut. Dan di minggu berikutnya, Tony menerima telepon dari istri laki-laki itu yang berkata, "Anda telah berdoa untuk suami saya. Dia terkena kanker." Tony berpikir bahwa kanker laki-laki itu sudah hilang. Tetapi sebelum ia sempat berpikir panjang, sang penelpon melanjutkan, "Dia sudah meninggal." Tony merasa tidak nyaman. Namun kemudian sang istri yang kehilangan suaminya tersebut justru berkata, "Anda jangan merasa tidak nyaman. Ketika suami saya datang ke gereja hari Minggu itu, ia penuh dengan kemarahan. Dia tahu akan meninggal dalam waktu yang dekat ini dan dia pada akhirnya membenci Tuhan. Dia baru berusia 58 tahun dan ingin menyaksikan anak-anak serta cucunya bertumbuh. Dia sangat marah kepada Tuhan karena Tuhan yang berkuasa tidak menyembuhkan penyakitnya. Dan sambil berbaring di tempat tidur, ia mengutuki Tuhan. Semakin dia marah kepada Tuhan, semakin menderita orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak nyaman rasanya berada di dekatnya. Setelah Anda mendoakan dia, damai dan sukacita memenuhinya. 3 hari terakhir ini adalah hari terbaik di dalam hidup kami. Kami menyanyi, kami tertawa, kami membaca Alkitab dan berdoa. Sungguh hari-hari yang luar biasa. Dan saya menelpon untuk berterima kasih karena Anda bersedia menumpangkan tangan atasnya dan berdoa untuk kesembuhannya.
Dia memang tidak disembuhkan dari penyakit kankernya, tapi dia dipulihkan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar menyembuhkan penyakit, tetapi juga mengampuni dosa setiap kita. Amin. Kita bersatu hati di dalam doa. Seringkali kami ketika menghadapi pergumulan kehidupan kami, secara khusus di dalam sakit penyakit kami seringkali bertanya, Tuhan, kenapa sakit ini ada di dalam kehidupan kami? Atau ada di dalam kehidupan orang-orang terdekat kami? Pertanyaan ini mungkin seringkali kami lontarkan, kami pertanyakan, sehingga pada akhirnya kami meragukan akan keberadaan Tuhan. Namun Tuhan, sesungguhnya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau ada di dalam setiap sakit penyakit yang kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan adalah Sang Dokter di atas segalanya. Tuhan, kami mau menyerahkan bagi setiap jemaat juga yang saat ini bergumul soal sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan. Dan saat ini juga kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Petrus dari unit usaha pemberdayaan kesehatan masyarakat. Jadi hari ini kami mengadakan pengukuran kaki palsu dalam rangka melanjutkan program pemberian kaki palsu bagi klien yang membutuhkan kaki palsu. Jadi tujuan pengukuran pada hari ini adalah memastikan bahwa apa yang akan kami berikan kepada klien-klien kami ini tepat guna, tepat sasaran untuk keperluan dan kepentingan mereka. Pada hari ini kami mendatangkan 2 klien, yang satu berasal dari Pucang Gading dan yang satu berasal dari Jambu, tapi lebih dekat wilayahnya dengan Sumowono. Dan mereka berdua antusias sekali untuk datang pada hari ini untuk mengukur kaki palsu yang akan kami berikan untuk mereka. Perkenalkan, saya Noel dari Pusat Rehabilitasi Yakum Jogja. Di kesempatan hari ini, saya dan tim melakukan proses pengukuran kaki palsu dalam acara program Biji Sawi Yakum. Nah, untuk proses pengukurannya sendiri, kami melaksanakan asesmen atau pemeriksaan ulang kepada klien yang sudah memakai kaki palsu, dan proses selanjutnya adalah pencetakan serta pengukuran kaki palsu yang digunakan untuk klien yang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan klien untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, untuk proses selanjutnya kita memproduksi kaki palsunya. Setelah kita produksi, lalu kita fittingkan kepada klien supaya betul-betul fit dan tepat penggunaannya untuk sehari-hari. Ya, salam sehat selalu dan salam jumpa dengan Biji Sawi. Kebetulan hari ini tadi kita melakukan pengukuran untuk 2 klien Biji Sawi dalam program 1000 kaki palsu, dan hari ini tadi ada Pak Ramadan sama Pak Supardiono. Nah, sedikit cerita, Pak Ramadan ini dia sekarang profesinya adalah penjajah mainan keliling gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kadang-kadang dia juga mangkal di sekolah maupun di acara-acara kayak pasar malam gitu. Sedangkan Pak Supardiono ini dia adalah seorang sopir truk, tapi lebih banyak kuli bongkar pasir dan kerikil gitu. Nah, 2 orang ini sama-sama kepala keluarga, tulang punggung keluarga, tetapi semangat mereka untuk menyambung hidup, meneruskan nafkah itu sungguh luar biasa. Apapun kondisinya, mereka tetap berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Uluran tangan kita membantu mereka melangkah
untuk membangun masa depan. Ayo kita wujudkan mimpi mereka karena setiap langkah begitu berharga. Mari ambil bagian dalam program 1000 kaki palsu dari Yakum melalui aksi Paskah GKI Karangsaru. Persembahan aksi Paskah dapat dikumpulkan di kotak kolekte maupun transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.